Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita dapat diberikan kesehatan, nikmat iman hingga kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Selawat dan salam tak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, mahasiswa yang saya cintai, mata kuliah Hukum Investasi dan Pasar Modal. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu materi ke-6 terkait mengenai TRIMS, MIGA, AFTA dan penyelesaian sengketa penanaman modal dan pasar modal dan kelembagaan dan instrumen pasar modal, ya. Di sini kita awali apa yang kita bahas mengenai TRIMS, MIGA, AFTA dan penyelesaian sengketa atau penanaman modal. Itulah pengertian dari TRIMS, MIGA dan AFTA. Selanjutnya penyelesaian sengketa penanaman modal dan pasar modal. Selanjutnya adalah kelembagaan dan instrumen pasar modal. Baik, kita bahas satu persatu. Kalau kita lihat dari latar belakang bahwa pada tahun 1980-an ini ada peningkatan signifikan dalam investasi asing, ya, langsung di seluruh dunia. Namun beberapa negara ini menerima investasi asing memperlakukan banyaknya pembatasan pada investasi yang dirancang untuk melindungi dan mendorong industri dalam negeri, ya. Ya, kita nggak masalah dengan apa yang masuk ke dalam wilayah Indonesia, itu terkait mengenai investasi, tetapi kita juga harus dominan memperhatikan industri-industri yang ada dalam negeri, ya, agar industri yang masuk atau industri asing yang masuk ke Indonesia itu tidak menjadi pengaruh buruk, ya, bagi para industri-industri dalam negeri. Dan untuk mencegah harus keluar cadangan devisa. Ini contoh pembatasan ini mencakup persyaratan kandungan lokal yang mengharuskan barang yang diproduksi secara lokal dibeli atau digunakan. Ya, ada timbal balik yang timbul, yang mana setiap investasi yang masuk tentu ini juga akan membuka peluang bagi investasi dalam negeri menanamkan modalnya, setidaknya memberikan pemasukan terhadap kebutuhan industri yang investasi asing yang masuk atau investasi luar negeri yang masuk ke wilayah dalam negeri. Ini persyaratan pabrikan yang memerlukan pabrikan domestik komponen tertentu, ini persyaratan penyimbangan perdagangan, persyaratan penjualan domestik, persyaratan transfer teknologi. Setidaknya ini bisa menjadi ilmu pengetahuan bagi sumber daya manusia yang dimiliki oleh negara tersebut apabila para investasi asing masuk ke wilayah negara tersebut, gitu ya. Sehingga ini adalah transfer teknologi yang mana setidaknya kita menjadi tahu dan mengerti tentang pengetahuan baru yang datang dari luar negeri tersebut yang nantinya akan berguna bagi baik itu sumber daya manusia dalam negeri tersebut. Jadi persyaratan kinerja ekspor yang memerlukan ekspor dengan persentase tertentu dari volume produksi. Ini pembatasan ekuitas lokal, pembatasan valuta asing, pembatasan pengiriman uang, ya. Jadi persyaratan perizinan dan pembatasan insentif fiskal dan bukan persyaratan. Jadi beberapa dari tindakan investasi ini mendistorsikan adanya perdagangan yang melanggar pasal 3 dan pasal 11 GATT dan oleh karena itu dilarang, ya. Kalau sampai selesainya negosiasi atau putaran Uruguay yang menghasilkan perjanjian menyeluruh tentang tindakan investasi terkait perdagangan atau selanjutnya disebut dengan perjanjian TRIMS, ya. Tulisannya TRIM, ya, beberapa perjanjian internasional yang memberikan disiplin untuk tindakan yang membatasi investasi asing hanya memberikan panduan terbatas
dalam hal konten dan cakupan negara, ya. Jadi kode OECD ya tentang liberalisasi penggerakan modal. Misalnya masyarakat anggota untuk meliberalisasi pembatasan investasi langsung di berbagai bidang. Namun efektivitas kode OECD ini dibatasi oleh banyaknya reservasi yang dibuat oleh masing-masing anggota. Selain itu terdapat perjanjian internasional lainnya atau bilateral dan multilateral di mana para penandatanganan memperluas perlakuan negara yang paling disukai untuk investasi langsung. Namun hanya sedikit perjanjian seperti itu yang memberikan perlakuan nasional untuk investasi langsung. Jadi prinsipnya investasi kerjasama ekonomi Asia Pasifik yang diadopsi pada November tahun 1994 adalah aturan umum untuk investasi tetapi tidak mengikat. Ya, jadi penyelesaian sengketa penanaman modal dalam negeri diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 ini tentang penanaman modal. Terdapat dalam pasal 32 UU PM mengatur dalam hal terjadinya sengketa di bidang penanaman modal antara pemerintah dengan penanam modal. Jadi para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat, ya. Jika tidak tercapai penyelesaian sengketa tersebut, ini dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan. Ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal tersebut, sengketa di bidang penanaman modal antara pemerintah dengan penanam modal dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase, ya, berdasarkan kesepakatan para pihak. Jika penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak tersepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di pengadilan. Dalam hal ini terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara pemerintah dengan penanam modal asing. Para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak. Pemerintah Indonesia juga telah melakukan ratifikasi terhadap Convention on Settlement of Investment Dispute between States and National of Other States dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968, ya. Dengan adanya ratifikasi, maka investor asing dapat terlindung dari risiko investasi termasuk dari risiko politik seperti mengambil alihan aset atau nasionalisasi. Ini pada masa pemerintahan Orde Baru ini banyak dilakukan oleh pemerintah untuk mengambil aset-aset penanaman modal luar negeri, ya, atau perusahaan-perusahaan luar negeri. Baik, kita masuk dari pengertian TRIPS, MIGA dan AFTA. Kita masuk dengan TRIPS di sini adalah perjanjian tentang aturan-aturan investasi yang menyangkut atau berkaitan dengan perdagangan. Jadi kesepakatan TRIPS ini dimaksudkan untuk mengurangi atau menghapus kegiatan perdagangan dan meningkatkan kebebasan kegiatan investasi, ya. Jadi TRIPS ini merupakan isu baru dalam WTO. Ini perundingan TRIPS syarat dengan kepentingan negara-negara maju dan mendapatkan pertentangan dari negara berkembang sehingga menjadi isu yang sensitif. Jadi sejak awal pembahasan agenda putaran Uruguay, pihak Amerika Serikat yang didukung oleh Jepang mendorong supaya TRIPS ini diikut sertakan dalam putaran Uruguay yang keinginan Amerika Serikat adalah melarang terhadap TRIPS yang saling menyebabkan distorsi perdagangan dan adanya kerangka penerbitan untuk TRIPS yang lain. Bagi negara maju, TRIPS ini diarahkan untuk menghilangkan aturan dalam bidang investasi, ya, yang dapat menimbulkan distorsi dan perdagangan internasional. Tuntutan pokok negara-negara maju yang belum dapat diterima negara berkembang meliputi dua hal, ya. Yang